Selanjutnya, untuk bentuk persamaan eksponensial yang keempat, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di mana basis ataupun pangkatnya itu sama-sama bervariabel. Jadi, untuk penyelesaian bentuk persamaan eksponensial yang keempat, itu ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, penyelesaian untuk kemungkinan pertama itu kita anggap bahwa basisnya ini sama, alias fx-nya itu sama dengan gx. Karena basisnya kita anggap sama dan pangkatnya itu juga sama, maka nilai fx itu akan sama dengan nilai gx. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita anggap basisnya itu berbeda. Ya. Jadi kita anggap basis atau si fx dan gx-nya itu berbeda, tetapi pangkatnya sama. Nah, sesuai dengan bentuk persamaan yang ketiga tadi, maka penyelesaiannya itu adalah pangkat sama dengan 0. Pangkatnya di sini adalah hx sama dengan 0. Nah, dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya itu adalah fx tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa basisnya itu tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau kita ketemu bentuk 0 pangkat 0, itu adalah bentuk tak tentu. Nah, jadi itu kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga itu adalah fx sama dengan negatif dari gx. Dengan syarat hx-nya itu nanti hasilnya harus merupakan bilangan genap. Jadi inilah 3 kemungkinan penyelesaian untuk bentuk persamaan eksponensial yang keempat. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan contoh soal berikut. Contohnya, misalkan kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 2x dikurangi 3 pangkat x tambah 1. Jadi kita pertama identifikasi dulu yang mana fx, yang mana gx, yang mana hx. Nah, fx-nya di sini itu adalah x ditambah 2. Kemudian gx-nya adalah 2x dikurangi 3. Kemudian hx-nya itu adalah x ditambah 1. Setelah kita sudah menentukan fx, gx, dan hx, baru kita kerjakan kemungkinannya satu persatu. Nah, kemungkinan penyelesaian yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Jadi kita ganti fungsi fx-nya itu dengan x ditambah 2 sama dengan gx-nya 2x dikurangi 3. Jadi kita kumpulkan variabel x di salah satu ruas dan konstanta di ruas lainnya. Ibu kumpulkan variabel x di ruas kiri, kemudian konstantanya di ruas kanan. Sehingga Ibu punya persamaan x dikurangi 2x sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Nah, x dikurangi 2x itu hasilnya adalah negatif x. Kemudian negatif 3 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 5. Jadi untuk mencari x-nya biar positif, maka kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan negatif x itu hasilnya adalah x. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 5. Jadi penyelesaian yang pertama itu adalah x sama dengan 5. Kemudian untuk kemungkinan penyelesaian yang kedua, hx sama dengan 0. Maka x ditambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh nilai x-nya adalah negatif 1. Nah, apakah negatif 1 ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang diminta? Kita cek, karena di sini ada syarat. Jadi kita cek dulu syaratnya. Syaratnya itu nilai f negatif 1 tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga nilai dari g negatif 1 tidak boleh sama dengan 0.
Kalau nilai F negatif 1 dan G negatif 1 itu tidak sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Ini merupakan penyelesaian. Kita cek. Kita ganti X pada fungsi Fx dengan negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah positif 1. Kemudian kita ganti X yang ada pada fungsi Gx dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 dikurangi 3. Itu hasilnya adalah negatif 5. Nah, hasil dari F negatif 1 dan G negatif 1 kedua-duanya itu tidak 0. Sehingga X sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaian. Kemudian untuk kemungkinan yang terakhir atau yang ketiga, itu fungsi Fx-nya sama dengan negatif Gx. Kita tulis Fx-nya itu adalah X ditambah 2 sama dengan negatif dari fungsi Gx-nya adalah 2X dikurangi 3. X ditambah 2 sama dengan, nah kita kalikan negatifnya ke tiap suku yang ada di dalam kurung sehingga hasilnya adalah negatif 2X ditambah 3. Kemudian kita kumpulkan yang memuat variabel X di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. X ditambah 2X itu hasilnya adalah 3X sama dengan 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Kita bagi kedua ruas dengan 3, maka kita peroleh nilai X-nya itu adalah 1/3. Setelah kita dapat X-nya itu 1/3, kan di penyelesaian yang ketiga itu ada syarat ya kan. Syaratnya itu Hx-nya harus genap. Jadi kita cari H1/3. Jadi hasil H1/3 ini harus genap. Kita ganti X pada fungsi Hx dengan 1/3. Maka X tambah 1 berarti 1/3 tambah 1. Ini hasilnya adalah 4/3. Ternyata hasil H1/3-nya ini bukan bilangan genap. Bukan bilangan genap. Jadi, karena syaratnya tidak terpenuhi, maka X sama dengan 1/3 ini bukan penyelesaian. Jadi yang merupakan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3 pangkat X tambah 1, penyelesaiannya hanya ada 2, atau HP-nya ada 2, yaitu negatif 1 dan 5. Nah, itu untuk contoh soal persamaan eksponensial bentuk yang keempat. Untuk bentuk eksponensial yang kelima, bentuknya bagaimana? Kalau di sini, di bentuk keempat, yang sama itu adalah pangkatnya, sedangkan di bentuk yang kelima, itu yang sama adalah basisnya. Jadi yang E, atau bentuk yang kelima, yang sama itu basisnya. Dan yang berbeda itu adalah pangkatnya. Tuh, misalkan basisnya itu adalah Hx. Pangkatnya itu Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Dah, dari sini kita lihat, oh yang sama itu adalah basisnya. Yang berbeda adalah pangkatnya. Nah, untuk bentuk yang kelima, itu ada 4 kemungkinan penyelesaiannya. Untuk kemungkinan yang pertama, itu adalah Fx sama dengan Gx. Kemungkinan yang kedua, Hx-nya itu sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga, Hx sama dengan 0. Dengan syarat, nah, ada syaratnya untuk yang ketiga. Apa syaratnya? Syaratnya fungsi Fx dan Gx itu kedua-duanya harus positif. Jadi hasil substitusinya itu harus berupa bilangan positif baik Fx ataupun Gx-nya. Dan untuk kemungkinan yang terakhir yaitu Hx sama dengan negatif 1.
Nah, Hx sama dengan negatif 1, ini ada syaratnya juga. Syaratnya Fx dan Gx kedua-duanya harus genap atau ganjil. Jadi setelah kita temukan nilai X dari Hx sama dengan negatif 1, kemudian kita substitusikan ke fungsi Fx dan Gx, maka hasil dari fungsi Fx dan Gx-nya itu kedua-duanya harus bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika salah satu hasilnya genap dan yang satu ganjil, maka nilai X-nya itu bukan penyelesaian. Nah, untuk lebih memahami bentuk persamaan eksponensial yang kelima, perhatikan contoh berikut yang Ibu berikan. Nah, untuk contohnya, misalkan diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan X ditambah 3 pangkat X ditambah 1. Sekarang kita identifikasi mana Fx, Gx, dan Hx. Nah, X tambah 3 ini adalah fungsi Hx-nya. Kemudian X tambah 1 ini adalah fungsi Gx-nya. Dan 2X dikurangi 1 itu adalah fungsi Fx-nya. Sekarang kita selesaikan menggunakan keempat kemungkinan penyelesaian bentuk yang kelima. Nah, kemungkinan yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Maka 2X dikurangi 1 itu akan sama dengan X ditambah 1. Kumpulkan yang memuat variabel X di ruas kiri dan yang tidak memuat variabel X atau konstanta di ruas kanan. Maka kita akan peroleh nilai X-nya itu adalah positif 2. Nah, itu adalah penyelesaian yang pertama. Terus untuk penyelesaian yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya di sini adalah X ditambah 3. Hx tambah 3 sama dengan 1. Kita peroleh X-nya 1 dikurangi 3, X-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 juga langsung merupakan penyelesaian. Nah, untuk yang kemungkinan ketiga dan keempat, kita lihat dari syaratnya. Apakah X-nya memenuhi syarat? Jika memenuhi syarat, maka dia penyelesaian. Jika tidak memenuhi syarat, maka X-nya itu bukan penyelesaian. Kemungkinan yang ketiga itu Hx sama dengan 0. Nah, Hx sama dengan 0. Berarti, kalau Hx sama dengan 0, kita ganti fungsi Hx-nya itu dengan fungsi pada soal. Di mana Hx-nya adalah X tambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari nilai X-nya. Ternyata nilai X-nya adalah negatif 3. Sekarang kita cek apakah negatif 3 itu merupakan penyelesaian. Kita cari syaratnya terlebih dahulu. Nah, syaratnya Fx dan Gx kedua-duanya harus positif. Maka kita harus mencari nilai F negatif 3 itu harus positif. Begitu juga G negatif 3. Nah, kita ganti X pada fungsi F dengan negatif 3. Maka 2 dikalikan dengan negatif 3 dikurangi 1. 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6 dikurangi 1 hasilnya negatif 7. Kemudian, nah dari sini aja kita sudah bisa memastikan bahwa X sama dengan negatif 3 itu bukan penyelesaian, karena hasil dari F negatif 3-nya itu bukan bilangan positif. Nah, kita lanjut coba cari G negatif 3-nya. Berarti negatif 3 ditambah 1 itu hasilnya negatif 2. Nah, karena ini kedua-duanya bukan bilangan positif, maka ini X sama dengan 3 itu bukan penyelesaian. Nah, selanjutnya kita coba kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat,
Oke, 1 tulis di samping aja ya. Nah, kemungkinan yang keempat itu Hx-nya sama dengan negatif 1. Nah, ada syaratnya juga di sini ya. Jadi fungsi fx-nya harus genap, fungsi gx-nya juga genap, atau fungsi fx dan gx-nya kedua-duanya ganjil. Oke, ganti hx-nya dengan x tambah 3 sama dengan negatif 1. Maka x-nya negatif 1 dikurangi 3. X sama dengan negatif 4. Kita cek. Sekarang syaratnya. Syarat yang pertama kita cari f negatif 4. Kita ganti x pada fungsi fx dengan negatif 4. Maka 2 kali negatif 4 dikurangi 1. Ini hasilnya adalah negatif 9. Kemudian kita cari G negatif 4. Berarti negatif 4 tambah 1 itu hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kita lihat. Negatif 3 dan negatif 9 ini kedua-duanya adalah bilangan ganjil. Nah, karena ini merupakan bilangan ganjil kedua-duanya, maka X sama dengan negatif 4 itu merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan X ditambah 3 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan X tambah 3 pangkat X tambah 1. Himpunan penyelesaiannya ada 3. Yang pertama X sama dengan negatif 4, kemudian X sama dengan negatif 2, dan yang terakhir yaitu X sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan eksponensial yang terakhir, yang ke-6 ya. Yaitu bentuknya A dikalikan dengan A pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B dikalikan dengan A pangkat fx kemudian ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real. Sedangkan untuk basisnya di sini A kecil itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Oke, untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial yang ke-6, itu kita akan menggunakan cara penyelesaian persamaan kuadrat. Langsung saja kita ke contoh. Oke. Misalkan kalian diminta, contohnya, misalkan kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita harus mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponensial. Nah, 3 pangkat 2x tambah 1 itu bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2x dikalikan dengan 3 pangkat 1. Karena A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya kan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika pangkatnya itu dikalikan, dijumlahkan, maka bilangan pokoknya itu operasinya perkalian. Nah, kemudian 82 kali 3 pangkat X Ibu bawa ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 82 dikali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, 3 pangkat 2X itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2 dikalikan 3 dikurangi 82 dikalikan dengan 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan permisalan. Siapa yang kita misalkan? Yang kita misalkan itu adalah 3 pangkat X. Kita misalkan 3 pangkat X itu adalah A. Maka bentuk persamaan ini akan berubah menjadi A kuadrat dikalikan 3 dikurangi 82 dikali A ditambah 27 sama dengan 0.
Nah, A kuadrat dikalikan 3 itu hasilnya adalah 3A kuadrat. Dikurangi 82 kali A hasilnya 82A. Ditambah 27 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 82A ditambah 27 sama dengan 0. Nah, faktornya itu adalah 3A dikurangi 1 dikalikan dengan A dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan memiliki dua nilai A. Yang pertama, 3A dikurangi 1 sama dengan 0 atau A dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, dari 3A dikurangi 1 sama dengan 0, kita peroleh nilai A-nya itu adalah 1/3. Selanjutnya dari A dikurangi 27 sama dengan 0, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 20. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Siapa yang kita misalkan A di awal? Yang kita misalkan A itu adalah 3 pangkat X. Yaudah, kita kembalikan lagi dia. Misalkan kita selesaikan dari A sama dengan 1/3. Oke. Kita ganti A-nya dengan 3 pangkat X sama dengan 1/3. Nah, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan negatif 1. Sesuai dengan bentuk eksponensial yang pertama. Nah, selanjutnya untuk A yang sama dengan 27, kita ganti. A itu dengan 3 pangkat X sama dengan 27. Kita ubah 27 itu menjadi 3 pangkat 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2X ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat X itu adalah X sama dengan negatif 1 serta X sama dengan 3. Untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, ini hampir sama. Contoh yang kedua itu misalkan fungsinya itu adalah 3 pangkat X ditambah 2 ditambah 9 pangkat X tambah 1 dikurangi 810 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, pertama kita jabarkan 3 pangkat X tambah 2 itu menjadi 3 pangkat X dikalikan dengan 3 pangkat 2. Kemudian ditambahkan dengan 9 pangkat X kali 9 pangkat 1 dikurangi 810 sama dengan 0. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, maka 3 pangkat X kali 9 ditambah, nah 9 ini kita ubah bilangan pokoknya menjadi 3, yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan X kali 9 dikurangi 810 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9 tiap sukunya. Ketika dibagi 9, ini tersisa 3 pangkat X, kemudian ditambah 3 pangkat 2 dipangkatkan X, dikurangi 90 sama dengan 0. Oke, 3 pangkat 2 dipangkatkan X sama seperti contoh 1 tadi. Bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2, dikurangi 90 sama dengan 0. Nah, di sini kita melakukan permisalan lagi. Kita misalkan 3 pangkat X itu adalah Y, itu misalkan. Jadi setiap kita ketemu 3 pangkat X, kita ganti dengan Y. Maka persamaan yang di atas akan berubah menjadi Y ditambah Y kuadrat dikurangi 90 sama dengan 0. Nah, kita tulis dari variabel yang pangkatnya tertinggi dulu, yaitu Y pangkat 2, kemudian ditambahkan dengan Y, baru dikurangi konstantanya, negatif 90 sama dengan 0.
Nah, ini kita faktorkan. Karena faktornya itu adalah Y dikurangi 9 dikalikan dengan Y ditambah 10 sama dengan 0. Kalau kita kalikan negatif 9 dengan positif 10 hasilnya adalah negatif 90. Ketika kita jumlahkan negatif 9 dan 10 itu hasilnya adalah positif 1. Nah, selanjutnya kembali lagi kita cari nilai Y-nya. Jadi kita punya dua nilai Y. Yang pertama Y sama dengan 9 atau Y sama dengan negatif 10. Y itu siapa? Y itu adalah 3 pangkat X sama dengan 9. Sekarang kita ubah 9 biar menjadi bilangan pokok 3, yaitu 3 pangkat 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. Terus Y sama dengan negatif 10. Kita ganti Y-nya dengan 3 pangkat X sama dengan negatif 10. Sekarang kita cari 3 dipangkatkan berapa hasilnya negatif 10? Apakah ada nilai X yang memenuhi? Artinya 3 dipangkatkan suatu bilangan hasilnya negatif 10? Ya, tentu saja tidak ada. Berapapun X yang kamu ambil, ketika 3 dipangkatkan dengan bilangan itu tidak akan pernah menghasilkan negatif 10. Jadi yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X ditambah 2 ditambah 9 pangkat X tambah 1 dikurangi 810 sama dengan 0 itu hanya X sama dengan 2. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi persamaan eksponensial. Silahkan kalian cermati video pembelajaran yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan melalui grup kelas yang sudah kita buat. Untuk hari ini pembelajarannya Ibu tutup dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.